Dewa sebetulnya secara materi menakutkan ya dibandingin yang lain. Iya, oke. Semua pemain-pemain bagus diambil. Kita mau ambil Jaja udah diambil duluan. Kita mau ambil Mesidoro udah diambil duluan. Bahkan Ricky Kambuaya di sana, Egy, Maulana Fikri di sana. Ini pemain-pemain bagus semua. Tapi ternyata klub harus berpengalaman juga. Buktinya ada Madura, ada Dewa, ada Bayangkara, tapi akhirnya tetap aja dua nih tim-tim perserikatan yang udah pengalaman lama. Hai followers Bicara Bola dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Alphonsius Kelvan di podcast Bicara Bola. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen podcast kesayangan kita ini, podcast Bicara Bola. Jangan lupa juga follow Instagram, akun sosial medianya podcast Bicara Bola agar kita selalu update tentang sepak bola Indonesia. Oke, episode kali ini saya kedatangan seorang pendiri dari supporter kesayangannya Ibu Kota Jakarta. Bisa saya bilang namanya The Jack Mania gitu ya. Langsung kita sambut aja. Apa kabar Om Indra? Alhamdulillah. Bung Saya Ferry biasanya panggilnya. Bung Ferry. Gue ingat sama Coach Indra Safri jadi. Oke Bung Ferry, kayaknya bajunya apa ini Om? Kayaknya ada yang beda nih bajunya. Celebrate again ini. Oke Om. Jakarta celebrate again. Iya. Berarti ini kayaknya tanda-tanda Persija mau ngambil trofi lagi nih Om. Amin. Ini bentuk optimisme. Oke, kelas. Sehat Om ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Tapi kegiatan The Jack masih jalan Om sampai sekarang? Ya sekarang kan saya ngurus ini Persija. Tapi komunikasi sama Jackmania tetap. Tetap jalan Om Iya. ya? Saya dulu ngeliat Om Ferry itu waktu datang ke Surabaya nggak salah deh. Waktu saya main di Persebaya itu. Iya. Waktu itu pernah ke Surabaya waktu masih di tim. Iya. Waktu itu manajernya tuh almarhum Haji Santo. Oke. Saya sekretaris tim, terus kemudian ke Surabaya kedua nonton bola lagi kemarin yang Persija lawan Persebaya yang Jackmania pertama kali datang ke Stadion Gelora Bung Tomo. Oke. Tapi kemarin pas laga Klasiko sama Persib itu disambut ya Om ya waktu ke Bandung. Alhamdulillah karena memang udah niat ya. Pengen banget nonton di Bandung, ternyata sambutannya positif gitu dari sebetulnya Boboto ngajak nonton di tribun mereka, tapi kan waktu itu masih ada larangan away ya gitu. Iya. Kalau saya nonton di tribun timur dianggap sebagai supporter nanti kena denda, ya udah kita sebagai manajemen aja gitu. Jadi kan setiap tim tuh dapat undangan tuh pakai fasilitas itu. Tapi kesana Om datang pakai atribut Persija nggak? Enggak ya? Enggak Oh emang itu udah aturannya ya nggak boleh ya? Tapi sebagian publik Bandung Boboto tahulah nih ya, oh ini leadernya The Jackmania nih, pendirinya. Ya, insya Allah pada tahu rata-rata kalau ketemu nyapa soalnya. Gitu. Itu perasaannya gimana tuh? Ya ada deg-degannya juga gitu karena ini pertama kali. Tapi lebih kepada happy aja gitu karena mau nonton Persija di Bandung secara terang-terangan ya ini gitu. Keren. Sebagai supporter. Iya. Itu Om datang sendiri atau sama keluarga? Sendiri aja Om? Sendiri. Keren banget ya. Dulu waktu ke Surabaya sendiri juga enggak? Kalau yang sebelumnya kan ada lagi ngurus tim waktu itu sebagai sekretaris tim. Itu juga bukan pertandingan resmi tapi pertandingan persahabatan. Manajernya tuh almarhum Haji Santo. Gitu. Gitu. Bisa diceritain gak sih Om? Awalnya tuh gimana Om pas datang ke sana niatnya? Ke mana? Ke nonton El Clasico kemarin. Bandung ya. Ya karena ini pertarungan yang ini apa El Clasico tadi udah dibilang tuh bahwa ini pertandingan seru ya. Saya pengen banget nonton, datang ke sana. Awalnya sih iring-iringan ya, karena kan kita harus ada karpas kalau masuk ke sana. Gitu. Terus kemudian begitu masuk ketemu ketua panpelnya Akang Bram. Terus kemudian justru dari CEO Persib gitu, Bung Ferry nanti nonton di mana? VVIP. Udah ke Royal Box aja. Mana diajak ke Royal Box gitu. Di Royal Box ketemu Wali Kota Bandung Farhan, ketemu Wagubnya Pak Erwan, terus kemudian Komisaris Persib yang dampingin, yang ngajak saya duduk di paling depan di Royal Box itu Komisaris Persib Pak Koswara. Gitu. Jadi ya seru lah. Boboto di depan juga nyambut rata-rata. Ya
enak lah gitu. Jadi yang dulunya saya termasuk musuh nomor 1 di Bandung, benar, tapi benar, akhirnya benar. diterima dengan baik di sana. Jadi perasaannya itu saat itu udah happy lah Om ya. Iya. Tapi kalau dari situ Om lihat mungkin Om aja bisa disambut nih. Berarti kedepannya mungkin Boboto sama The Jack bisa rangkulan ya. Nah, harapannya gini, kalau kita niat baik, pasti orang juga akan nerima baik-baik gitu. Jadi ini kan permusuhan udah berjalan lama ya. Untuk islah itu juga butuh waktu. Pelan-pelan. Mungkin pertama baru saya, tahun depannya musim putaran keduanya nanti juga ada perwakilan dari Viking gitu kan. Nah, makin lama makin banyak akhirnya bisa saling kunjung, itu yang saya harapin sih. Oke Om. Terus gimana tuh Om pas Om lagi nonton di sana, pas ngeliat peluang-peluang Persija, Om tuh sempat teriak-teriak gitu nggak? Ya teriak sih teriak, karena sebelah kanan kiri juga teriak. Gitu. Kanannya Pak Koswara, komisaris Persib, kirinya Ustadz Ilham. Yang kalau di ini Bunda gitu. Oke. Gitu. Nah, itu juga teriak-teriak semua ya. Saya juga ikut teriak-teriak. Ya jadi natural gitu aja Om ya keluar ya. Seru aja gitu. Cuman sayang aja Persija kena kartu merah. Cuman ketika main 10 malah lebih bagus permainan lebih bagus gitu. Lebih bagus mainnya. Terus bisa diceritain nggak nih Om, waktu saat dinonton di GBLA tuh suasananya gimana tuh Om? Yang pertama ini ya, yang saya lihat yang kompak tuh di utara. Utara tuh nyanyinya kompak banget atmosfernya. Memang ada rasis-rasis hampir dari seluruh Tribun. Ya namanya rivalitas memang paling susah tuh dihilangin rasis-rasis. Tapi sejauh mereka tidak melakukan penganiayaan fisik, serangan secara fisik, saya pikir itu biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Rivalitas itu kan memang bikin seru bener. sepak bola gitu sebetulnya. Gitu. Jadi atmosfernya bagus. Mereka punya koreo-koreo yang ditampilin di sana gitu, karena ini pertandingan khusus, jadi mereka spesial bikin koreo sendiri gitu. Jadi atmosfernya benar-benar kebentuk gitu. Terus sambutan dari penonton sendiri waktu Om lagi euforia gitu? Iya, teriak-teriak respect aja gitu. Respect gitu. Jadi walaupun respect ya. 1-2 bilang kalah ya nggak apa-apa lah. Iya sih. Biasa jadi, itu. Masih yang fine aja, normal aja Om ya. Kemarin terus ada nggak Om cerita menarik waktu nonton di GBLA kemarin Om? Mungkin bukan di GBLA-nya ya, tapi ketika malamnya. Jadi malamnya tuh saya nggak langsung balik. Tim balik ke Jakarta, saya balik lagi ke hotel. Tapi terus kemudian saya kuliner sama anak Viking, Kang Andi. Nah menariknya tuh ya tiap kali kita ke tempat kuliner gitu mau makan apa, ya ternyata bobotoh sana rata-rata yang baru nonton juga masih pakai kaos Persib gitu. Ya ikut ngobrol, ikut nyatu, foto bareng gitu. Ya itu justru kesan menariknya. Di kota Bandung kita jalan tuh alhamdulillah gitu, nggak pernah dapat gangguan. Oke. Berarti kalau bisa saya bilang ini mah kedepannya kalau emang maksudnya leader-leadernya aja nih bisa duduk bareng nih, makan, cerita, ngobrol. Insya Allah sih kedepannya bisa ke bawah-bawahnya juga ngikut nih Om. Harapannya seperti itu, cuman kan memang supporter itu kan range usianya terlalu besar kan. Ada yang masih remaja, yang masih darah muda, kalau kata Om Irama kan gampang panas, gampang ngesulut gitu kan. Sumbu pendek semua kan. Jadi ya jalanin aja lah, soal perdamaian natural aja ya. Jangan terlalu dipaksain. Gitu. Kemudian Om, dari hasil Persija kalah kemarin tuh ada gak sih Om peluang nanti untuk main di Jakarta? Menurut Om gimana? Menang gitu. Optimis, karena kemarin main 10 aja ternyata kita menguasain lapangan, menguasain pertandingan gitu. Permainan lebih dikuasain Persija boleh dibilang. Jadi timbul rasa optimis. Wah, putaran kedua main di kandang sendiri, apalagi dengan materi pemain ada beberapa yang baru. Ada striker, ada pemain belakang yang baru, sayap kanan juga baru. Nah ini peluangnya jauh lebih besar dibandingin putaran pertama gitu. Optimis sih, dong. Optimis sih. Makanya kalau bisa sapu bersih ini laga sisa nih. Amin. Kemungkinan Om. Terus ada gak sih Om rencana dari Om sendiri atau dari teman-teman Jackmania di Jakarta untuk mungkin mengundang lagi lah Bobotoh atau leadernya Bobotoh untuk nonton bareng di Jakarta? Kalau
secara organisasi mungkin itu wewenangnya ketua umum yang sekarang ya. Oh, Diki Sumarno gitu. Jadi Diki juga sebetulnya juga termasuk yang ingin damai gitu. Cuman lewat caranya dia gitu. Tapi Diki kalau mengambil keputusan kan dia harus nanya semua korwil dulu baiknya gimana. Gitu. Saya pasti berharap nanti ada perwakilan Viking yang nonton. Iya sih. Berarti bisa dibilang Om bisa dibilang pendiri dan juga sekarang menjadi penasehat juga Om ya? Iya. Keren. Gak bisa jauh dari bola, lebih khususnya dari Persija. Luar biasa. Pokoknya gak jauh dari bola dah Om ya. Iya. Oke, Om Ferry kan pasti juga ngalamin nih Persija juara waktu 2001-2018. Bisa diceritain gak Om itu? Euforianya gimana waktu itu Om? Gini, kalau 2001 tuh ada dua kesamaan. Ada kesamaan di antara dua kesamaan dua kali juara. 2001 itu kita bela-belain 8 besar, naik kapal laut, terus kemudian ke Makassar ya. Kemudian di Makassar kita nggak nginep di mana-mana, kita nginep di lapangan, diriin tenda. Jadi selama 6 hari di Makassar kita tenda. Ini langsung gosong semua karena matahari kan sana panas gitu. Itu punya kesan sendiri dan akhirnya kita pulang masuk semifinal, final langsung juara ya. Itu kesan. Tapi di 2018 juga nggak kalah kesannya. Pada saat itu H-1 mau lawan Mitra Kukar, ternyata stadion GBK dipakai sama kegiatan keagamaan. Nah mereka bilang mereka kan udah sewa duluan dan mereka bongkarnya nggak bisa secepat itu. Besoknya mereka bongkar. Kita tawarin bantuan, saya kerain 2.000 anggota Jakmania untuk bantu bongkar. Mereka terima. Akhirnya kerjasama kita dengan panitia acara keagamaan itu, kita bongkar triplek yang buat nutup ini, sehingga akhirnya dalam waktu singkat itu bisa dipakai gitu. Tapi itu secara sukarela tuh Om? Iya, sukarela. Supporter tuh ya? Justru dari anggota yang nawarin. Waktu itu Bang Komeng dari Kalimalang, Bung gimana kalau kita bantuin bongkarnya, kalau memang bongkarnya lama. Kita bantuin aja satu koril kerain 50 kan kita banyak orang gitu. Ya udah kerain aja 2.000 orang. Gila. Nah, paling kita cuma ngasih roti aja buat sarapan sama teh manis udah. Selanjutnya pas subuh-subuh mereka udah gotong-gotong segala macem itu. Saking cintanya sama Persija nih Om ya. Jadi 2 juara itu ada kesan bagaimana ada chemistry yang bagus antara supporter dengan tim. Kalau nggak ada chemistry ini rasanya susah untuk juara. Sampai waktu tahun 2018 tuh, sampai pelatihnya kan Teko waktu itu. Teko tuh sampai telepon, dia bilang Ferry apa yang bisa kita bantu untuk acara ini bongkar-bongkar ini kerja bakti ini. Saya bilang udahlah tim nggak usah mikirin kerja bakti, tim istirahat aja, yang penting lu main besok menang, udah itu aja, fokus itu aja dan ternyata jalan gitu. Jadi supporter menjalankan tugasnya, pemain juga jalanin tugasnya. Nah, ini chemistry ini dapat juara gitu. Juara keren. 2001 dan 2018 ada 2 kesamaan. Habisnya tahun ini ya. Amin. Makanya kalau misalnya The Jack mau Persija juara, ya bentuklah chemistry yang bagus antara supporter dengan tim. Gitu. Tuh The Jack, dengerin tuh The Jack. Nih Suhu nih yang berbicara nih, pengalamannya udah banyak. Oke Bung Ferry, bisa diceritain nggak, bayangkan bagaimana suasana kota Jakarta bila Persija ini juara musim ini? Apalagi kan tahun ini Jakarta HUT yang ke-500 ya. Iya. Itu gimana tuh Bang? 2027 yang ke-500. Oh yang ke-500 2007, sorry. Belum, masih setahun lagi gitu. Tapi waktu kita juara tahun 2018 itu arak-arakan aja, panjangnya luar biasa. Panjang banget, macet lagi Om. Iya macet, dan itu kan jalur yang arah berlawanan juga isinya oranye semua. Jadi semua seragam semua, oranye iring-iringan dari Senayan menuju Balai Kota. Itu aja jumlahnya udah luar biasa, apalagi yang ini gitu. Yang ini mungkin akan lebih dahsyat lagi gitu. Tapi emang udah layak sih saya bilang sih, peringkat 2 nih. Amin. Tinggal nunggu aja dari pemain-pemainnya mau nggak nih. Tapi yang Om bilang tadi tentang chemistry itu emang penting banget sih Om. Tanpa kalau nggak ada chemistry antara supporter pemain, sebagai pemantau pemain juga, saya kalau main supporter kurang kurang rame, maksudnya kurang support kita tuh rasanya kayak gimana gitu. Nggak ada gregetnya gitu ya. Iya Om. Main begitu ngegolin ngerayain orang pada diem di tribun gitu kan gak enak gitu. Makanya waktu saya main juga Liga 1 kalau lawan Persib, lawan Persija, itu tuh
ngeliat supporter yang banyak itu tuh jadi semangat gitu. Even itu bukan bonek atau bukan supporter kita sendiri, Iya. walaupun supporter lawan tuh beda lah. Jadi kayak ada pride sendiri lah. Iya, Jadi semangat untuk menunjukin gitu ya. Iya, Main bagus gitu. Ya walaupun kadang-kadang kita dikata-katain juga tapi tambah semangat lagi. Oke Om Ferry kan pasti ngikutin nih perjalanan gubernur-gubernur Jakarta nih Om. Iya. Ini bagaimana nih Om perhatian gubernur Jakarta saat ini Pramono Anung terhadap Persija Jakarta dan sepak bola Jakarta nih Om? Iya. Perhatiannya sih luar biasa ya. Gitu. Luar biasa ya. Dia mendorong ini beberapa gambar-gambar pemain Persija yang ada di beberapa tempat di kayak Jakarta. mural gitu Om ya? Iya, mural atau ini di apa sih namanya video-video di ini kayak billboard gitu. Oke. Ebort gitu di kota-kota Jakarta tuh sering nampilin. Besok saksikan pertandingan Persija lawan ini gitu. Keren ya. Itu bentuk perhatiannya dia. Karena kan memang kampanyenya Jakarta harus lebih Persija gitu. Jadi perhatiannya luar biasa. Ya 11-12 lah sama Bang Yos. Berarti emang gubernur sana juga suka bola Om ya? Kelihatannya gitu, suka bola. Oke Bung, apa nih yang dilakukan The Jack kalau Persija ini klub kesayangannya menjadi champion nih Om? Ini nanyanya harusnya ke Diki nih. Tapi gini ya, bayangan saya kalau misalnya juara. Dulu tahun 2001 juara, saya ketuanya waktu itu. Saya bilang, jebur Bundaran HI. Langsung rame-rame ke Bundaran HI, jebur mandi bareng di situ. Jadi kayak Real Madrid kan juga gitu tuh. Iya. Supporternya pergi ke tengah kota, ada kolam di sana, mereka jebur. Nah ini juga gitu. 2018 juga gitu. Walaupun nggak sebanyak 2001 ya. Tapi 2018 juga mereka banyak yang jebur ke Bundaran HI. Kelihatannya kalau tahun ini juara lagi, bakalan Bundaran HI rame lagi tuh. Bisa sih, bisa. Bener. Soalnya Persija juga sekarang saya lihat bagus-bagus ya tuh asing-asingnya. Iya. Asingnya banyak dari Brazil dan yang penting pelatihnya. Pelatihnya nih benar-benar mencari pemain yang benar-benar sesuai dengan karakter strategi dia gitu. Karakternya harus sesuai dengan strategi. Berarti emang diberi kebebasan dia yang milih semua ya? Semuanya dia yang milih. Kan ketika dia datang itu kita udah punya beberapa pemain kan, kiper Eduardo, terus ada Rio Matsumura, sama depannya Gustavo Almeida. 3 itu kan. Nah sedangkan jatahnya 11 kan. 8 pemain baru itu dia semua. Itu dia semua yang milih gitu. Keren juga. Kemudian Bung, apakah Bung Ferry juga nih akan mengundang Viking Jakarta sebagai pesan damai gitu loh? Iya. Dari persaudaraan jika Persija juara. Itu dia secara resmi memang kan harusnya dari Jackmania ya, karena dari ketua Jackmania. Cuman saya berharap memang akan ada Viking yang datang ke Jakarta, bukan karena saya diterima baik-baik di sana, tapi karena memang segala sesuatu tuh harus dirintis. Yang menuju kebaikan kenapa nggak kita coba gitu. Dan apalagi kalau kita bisa misalnya kita bisa undang keluarga Rangga misalnya. Karena kan waktu itu salah satu korban itu ada keluarga Rangga. Kan bisa aja kita undang dia. Tapi ya segala itu semua wewenangnya ketum Jackmania lah. Bagaimana baiknya nanti biar Bang Diki yang. Iya. Tapi di Jakarta juga ada ya Bom? Maksudnya Viking Jakarta gitu ada ya? Banyak ya. Pernah kita ajak podcast juga di Sawangan, perwakilannya dulu Leo yang Erik yang ini, Eri yang datang, Eri Viking. Dia Viking Depok. Berarti juga bisa juga dong nanti misalkan kalau Persija juara ya Viking Jakarta aja nih yang diundang yang pernah ini kan. Daripada yang Bandung kejauhan kan. Yang penting kan simboliknya untuk maksudnya mencerminkan ini udah tanda-tanda nih kita mau duduk bareng, rangkul bareng gitu kan. Oke lah, tapi rivalitas masih ada tapi dalam hal-hal yang masih yang positif, aman tuh oke lah. Tapi untuk yang kedepannya kan mudah-mudahan bisa damai lah. Amin. Ya sih. Harapannya kayak gitulah. Iya sih Om, semuanya juga mau pengennya gitu sih Om. Oke Bung Ferry, melihat kekuatan Persib dan Borneo sebagai rival Persija untuk juara nih gimana Om? Iya, dari awal kompetisi saya udah bilang ya, ada beberapa tim yang harus
diperhitungkan Dewa, Malut, Iya. Persib, Persija. Saya benar-benar nggak memperhitungkan Borneo waktu itu. Oh gitu. Jujur. Kenapa? Karena memang Borneo tuh dari tahun ke tahun selalu putaran pertama kenceng, putaran keduanya melempem gitu. Oke. Walaupun di sini putaran pertamanya sampai 11 kali kalau nggak salah. Iya. Main nggak pernah kalah, nggak pernah seri, menang terus gitu. Itu dahsyat gitu. Tinggal bagaimana pelatih benar-benar bisa melakukan rotasi karena ini kan kompetisi panjang. Benar. Kalau ngandelin cuma 11 pemain aja susah. Gimana caranya rotasi pemain supaya pemain benar-benar kondisinya fit semua sampai akhir musim gitu. Itu Borneo juga punya peluang, tapi kalau ngelihat persiapan menjelang putaran kedua kelihatan yang gencar untuk beli pemain nih Persib sama Persija gitu. Iya Jadi sih. kelihatannya ujungnya bakalan persaingan Persib-Persija aja nih gitu. Persib jelas udah pengalaman lah. Iya. Dia 2 kali juara Back to berturut-turut. back kan, ya. Ini kan dia punya ambisi untuk mencapai rekor lagi kan. Iya. 3 kali juara berturut-turut. Tapi Persija juga punya Ambisi ambisi ke arah juga. sana gitu. Bisa. Kemudian kan Om, Persija ini kan musim ini kan mainnya kan kadang-kadang di JIS, kadang-kadang di GBK. Nah, apakah dengan home yang pindah-pindah ini nih mengaruhi nggak sih Om ke Persija sendiri? Sangat pengaruh. Gitu. Sangat pengaruh ya. Jadi gini, kita sebetulnya fokusnya karena kita udah sempat MOU sebelumnya. Kita memang pengen di JIS gitu. Tapi kan JIS itu tergantung rumputnya. Waktu kita main di launching tim lawan Arema, itu pemain asing kita udah ngeluh mengenai lapangan. Yang di JIS nih ya? Iya di JIS. Jadi akhirnya kita kan berusaha untuk bagaimana membuat tim tuh bisa main dengan nyaman gitu. Main jangan nyaman, nggak ngedumel masalah lapangan gitu. Jadi ternyata yang siap GBK ya mau nggak mau kita GBK terus. Gitu. Sempat 2 pertandingan kita nggak bisa JIS, nggak boleh di GBK, kita main di Solo. Lawan Biak sama lawan Kediri. Gitu. Lawan Biak bahkan tanpa penonton. Karena waktu itu polisinya keamanan polisi lagi dikerahin ke Pati. Waktu itu ada demo di Pati. Jadi polisinya dikerahin sana. Kita dadakan ke sana nggak bisa. Tapi waktu lawan Kediri diperbolehkan. Supporter kita juga datang. Datang ya. Oke, di GBK sendiri kan Persija ini catatkan 100% kemenangan ya Om, 100% kemenangan. Iya. Apakah ini nggak ada ingin mematangkan atau mematenkan kandang di GBK nih Om? Ada keinginan ke sana. Ada Om ya. Tapi biar gimana, GBK itu kan sebetulnya stadion nasional. Iya sih benar. Diperuntukkan untuk tim nasional. Oh. Nah ini nanti kita tanggal 8 lawan Arema main di GBK. Tapi setelah itu kita nggak bisa main di GBK. Tanggal 20 terus kemudian bulan Maretnya ada 2 pertandingan lagi kita nggak bisa main di GBK. Dia main di JIS dong. Karena GBK mau bongkar rumput. Timnas mau main di bulan April kalau nggak salah gitu. Jadi mereka mau bongkar rumput ya mau nggak mau kita 3 pertandingan itu nggak bisa. Kemana? Kalau JIS nggak siap ya kita coba Patriot. Gitu. Patriot tergantung kesiapan rumput gitu. Iya ya. Tapi kalau Patriot lumayan rumput ya Om. Kita udah survei, rumputnya udah bagus tumbuhnya, tapi lapangannya masih banyak yang belum rata. Gitu. Masih bergelombang Kalau gitu GBK ya. kan enak tuh, mulus semua. Bagus banget ya masih GBK. Iya sih JIS juga kadang-kadang ngap sih Om, saya main sana juga. Ngap mainnya dan di sana banyak kendala lah, kondisi kondisi lembab, matahari susah masuk. Iya. Ya macam-macam lah. Soalnya kan tertutup tuh Om ya. Dia buka tutup. Oh buka tutup. Cuman kalau dibuka karena dia sistemnya buka tutup, jadi yang terbuka nggak seluas seperti kalau di Senayan. Oh gitu. Mataharinya ada ya beberapa sudut yang nggak kena. Oke. Gitu. Kalau dari tim sendiri nih Om, pindah-pindah kayak begini nih, pindah-pindah kandang kayak gini nih, gimana tuh Om? Ya, pernah tahu nggak? Itu yang sebetulnya mereka Sempat keluh juga mereka sempat ya? keluhkan, tapi kan pelatihnya nih pinter nih. Udahlah kita fokus main-main aja. Tapi kan kasihan gitu pemain. Kalau mau pertandingan, kalau tim lain sibuk fokus nyiapin fisik, kalau pemain kita nanya, nih mau main di mana nih? Ini main di mana? Gitu. Nginepnya di mana? Kan nggak bagus itu buat tim. Secara psikologis tuh nggak bagus. Tapi kalau ke depannya nih Om, kira-kira paling di JIS yang mainnya dipaten ini ya. Ada rencana nggak sih buat dibenerin kayak rumputnya atau gimana nya? Jadi pengelola JIS tuh sekarang punya tempat nursery baru di Rorotan. Nah dengan adanya nursery baru ini, kalau habis dipakai kondisinya rusak diangkat ganti yang main nursery baru ini. Harapannya ini
bisa membantu Persija untuk main walaupun stadion itu dipakai untuk musik atau dipakai untuk pertandingan lain gitu kan, tapi tetap bisa karena ada nursery gitu, ada khusus lapangan di Rorotan yang memang untuk perawatan. Dia nggak boleh dipakai, nggak boleh diinjak, nggak boleh apa, dipakai cuma kalau udah untuk nggantiin rumput yang rusak di JIS gitu. Keren juga ya. Ya alhamdulillah. Terus Om, kalau dari The Jack sendiri nih, teman-teman The Jack nih sebenarnya maunya Persija nih kandangnya di mana? GBK. GBK ya. GBK. Karena GBK itu transportasinya lebih gampang. Betul Dia juga posisinya di tengah kota. naik kereta Parkirannya jadi. juga gampang. Iya bener sih Om. Kalau di JIS itu parkiran belum ada. Iya repot. Transportasi yang sampai sana baru Transjakarta. Iya. Selebihnya enggak, belum nyampe. KRL belum ada stasiunnya. MRT belum sampai sana. LRT juga belum sampai sana. Gitu. Tapi ke depannya mungkin itu juga bakal dipikirin kali ya sama pemerintah Jakarta ya. 1 tahun 2026 akhir tahun ini rencananya stasiun keretanya udah ada. Gitu. Itu lumayan bantu lah. Nah, tinggal yang lainnya fasilitas lainnya, terutama parkirnya. Karena kalau parkir liar gitu, tarifnya nggak jelas, lama-lama kan anak-anak keberatan juga. Iya sih Om. Nggak jamin juga sih ya. Iya. Kemudian nih Om, kalau dari pemain-pemain Persija sendiri nih, beberapa dari mereka tuh, terutama orang-orang yang Jakarta ya, pengennya di mana kandangnya? GBK atau di JIS? Mereka untuk saat ini pilihan terbaik mereka adalah GBK. Karena mereka teriak bahwa GBK itu rumputnya bagus, lapangannya rata. Itu mungkin sebabnya kita main di sana 100%. Apalagi kalau main di GBK pasti menang ya Om ya. Iya. Keren banget sih, apalagi pernah juara di situ. 2021 juga mainnya di itu Om ya. Yang pas juara 2001 di Makassar. GBK. Oh di GBK. 2018-nya juga GBK. Juaranya pasti GBK dua-duanya. Berarti tahun ini juga mesti di GBK lagi Amin, nih. amin. Terus dari Bung Ferry sendiri melihat permainan Persija semenjak ditangani sama pelatih Mauricio Sousa ini gimana Om? Ya ini ya lebih banyak main dari kaki ke kaki gitu, cepat kerja sama timnya tuh bagus, tak lebih enak gitu. Lebih enak ya. Kalau orang bilang ini tiki taka, saya pikir ini bukan ya, masih jauh lah dari tiki taka, tapi enak ngelihat permainannya gitu. Terutama kita punya 2 jangkar sih, Basti sama kalau Nego. 2 jangkar ini kalau salah satu nggak bisa main aja berbeda permainan. Oh gitu Kalau Om ya. dia mereka berdua main nih, ini benar-benar enak ngelihat permainan Persija gitu. Kemudian nih Om, kalau kita ngomongin masalah transfer window-nya pemain Persija nih, menurut Om nih gimana nih gebrakan transfer di putaran kedua ini? So far saya puas. Puas ya? Pertama gini, striker kita punya Axel, Iya Axel. masih muda, masih punya prospek jauh. Kita punya Gustavo Almeida yang banyak cedera, jago, bagus, produktif, tapi banyak cedera. Sekarang masuk striker baru, top skor Liga India. Oke. Gitu. Namanya Aladin lagi. Cuman datangnya nggak pakai karpet terbang, datangnya tetap pakai pesawat gitu. Nah ini Aladin ini saya lihat tuh bagus, kaki kanannya bagus, kaki kirinya bagus. Ya ini mungkin jawaban kalau memang si ini cedera atau mungkin dia malah bisa jadi starter gitu. Ini jawaban untuk posisi depan. Kemudian bek kanan kemarin ini kan Tubarao ketika lawan Persib emosi kena kartu merah. Jadi akhirnya didatengin lagi satu lagi Fajar dari Borneo gitu. Dia habis kontrak di Borneo terus kita ambil. Nah, Fajar ini jelas alternatif yang bagus. Itu sebabnya karena nombok 3 mungkin Rio Fahmi dipinjamkan dulu ke Arema supaya dia berkembang lagi di sana. Gitu. Bukan berarti Rio Fahmi yang lebih jelek ya, tapi karena memang ini sesuai keperluan strategi kebutuhan pelatih ya. Iya. Kalau dari cara ngomong yang Ferry ini semangat banget nih. Berarti banget. Kalau boleh saya bilang dengan transfer window yang sekarang bisa nih ya performa tim ini mengangkat Persija bakal juara nih Om. Amin. Tinggal satu lagi sebetulnya saya berharap, playmaker. Oh playmaker. Karena Matsumura itu gelandang tapi bukan tipe playmaker. Saya sendiri tuh merindukan playmaker permainannya. Mungkin anak The Jack mayoritas ngelihatnya Messi Doro gitu ya. Iya. Kalau saya lebih ke Zé Valente PSIM. Saya ngelihat dia dari dia masih main di Persebaya. Pertama Madura, terus kemudian di Persebaya. Dan dia datang ke Indonesia, yang bawa juga pelatih kita yang sekarang Mauricio Sousa ini. Dia datang ke Indonesia yang bawa dia. Gitu. Tapi kira-kira bakal ditarik kan ke Persija? Belum tahu ya Om ya. Kan di Jogja terikat kontrak. Iya juga ya, mungkin next round ya. Iya mudah-mudahan.
mudah-mudahan ya. Oke nih Om, yang terakhir, berapa persen nih menurut Om keyakinan Om untuk Persija menjadi juara tahun ini? Optimis ya, 60-40. 60-40. 40%nya Persib. Wis terbaik. Oke. Apa tuh alasannya Om? Ya pengalaman klub, terus kedua ambisi, haus gelar kan, dan ketiga materi pemain gitu. Dan Jackmania juga kan boleh dibilang sama ya seperti Bobotoh gitu, datang ke stadion dalam jumlah besar terus gitu, sehingga akhirnya pemain juga semangat kan. Oke. Kenapa nih Om yang 40% ini enggak Dewa, enggak Borneo atau tim-tim yang di bawahnya Persija tapi Persib? Dewa sebetulnya secara materi menakutkan ya dibandingin yang lain. Oke. Semua pemain-pemain bagus diambil. Kita mau ambil Jaja udah diambil duluan. Kita mau ambil Mesidoro udah diambil duluan. Bahkan Ricky Kambuaya di sana, Egy, Maulana Fikri di sana. Ini pemain-pemain bagus semua. Tapi ternyata klub harus berpengalaman juga. Buktinya ada Madura, ada Dewa, ada Bayangkara, tapi akhirnya tetap aja dua nih tim-tim perserikatan yang udah pengalaman lama. Persib, Persija gitu. Harapannya sih nanti juga ada Persibaya, ada PSIM. Apalagi saudara kita di Liga 2 tuh PSMS tuh. Iya benar. Yang masih betah di Liga 2. Kita pengennya mereka naik lagi biar atmosfer Liga 1 bagus lagi, seru lagi gitu. Benar. Tahun 2019 saya main di PSS Medan. Itu hampir tuh. Cuman kita gagal di 8 besar aja waktu itu. Itu kalau semua pada ngumpul keren tuh Om ya. Iya. Apalagi udah PSMS bisa ketemu Persib, Persija, penuh lagi stadion tuh. Saya baru ingat Zé Valente ternyata bukan Mauricio Sousa yang bawa. Siapa Mauricio tuh? Sousa waktu itu Rivera, Jaja, sama Dalberto. 3 pemain di Madura tuh dia yang bawa. Dalberto. Oke. Kalau Zé Valente ini kan dia anak dari mantan pelatih Arema. Oh gitu. Saya lupa namanya pelatih Aremanya tuh. Pelatih Arema. Pelatih Arema. Jadi bapaknya ngelatih di Malang, anaknya main di Surabaya gitu. Baru tahu saya Om. Tapi bapaknya masih ngelatih di Arema udah enggak? Udah enggak. Udah enggak. Sekarang kan baru tuh siapa lupa. Iya sih. Oke Om, seru banget nih kita ngobrol-ngobrol sama Om Ferry, luar biasa. Saya suka juga semangatnya. Mudah-mudahan ini tim Persija juga nonton, biar bisa ngelihat semangatnya Om Ferry ini luar biasa banget untuk teman-teman di Persija. Mudah-mudahan hasilnya tahun ini benar-benar Persija bisa membawa trofi lah ke Jakarta. Amin. Keren banget. Thank you banget Om udah mau datang ke sini ngobrol bareng sama saya, sharing-sharing. Banyak juga yang saya dapat nih belajar terutama semangatnya Om Ferry nih. Luar biasa banget. Ke Surabaya, ke Persib, segala macam. Intinya mau pengen bawa semua sepak bola Indonesia jadi lebih baik, supporternya guyup. Ya Om ya. Iya. Luar biasa banget. Oke, podcast Bicara Bola, saya Alfonsius Kelvan, mohon undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe terus, like, share, and comment podcast kesayangan kita ini Bicara Bola. Dan jangan lupa follow Instagram, TikToknya agar kita selalu update tentang sepak bola Indonesia. Om Ferry, thank you banget. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi Om ya. Sampai ketemu, sehat-sehat selalu. Thank you Om. Sehat juga buat Om. Bye-bye.